Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Oktarina Berlianti. Nah, kali ini aku mau sharing tentang film yang judulnya Animal Farm karya George Orwell. Nah, aku juga akan kaitin sama demokrasi kebudayaan, budaya demokrasi dan demokrasi liberal. Jadi ceritanya dimulai dari seorang pemilik peternakan bernama Mr. Jones. Dia ini pemalas, suka mabuk, dan tidak peduli dengan hewan ternaknya. Nah, suatu malam ada seekor babi tua bernama Old Major. Dia ini bijak dan mengumpulkan semua hewan ternak dan berpidato tentang mimpinya bahwa suatu hari ia ingin hewan-hewan ini hidup bebas tanpa ditindas oleh manusia. Nah, tidak lama kemudian Old Major ini mati. Kemudian setelah Old Major mati, ada dua babi muda bernama Snowball dan Napoleon. Mereka maju jadi pemimpin. Mereka dibantu oleh satu babi lainnya, yaitu Squealer. Dia jago bikin semua hewan itu percaya. Nah, mereka bikin aturan baru namanya Seven Commandments atau 7 perintah. Tapi pelan-pelan ini semuanya kelihatan. Snowball sama Napoleon ini beda banget cara mikirnya. Snowball itu penuh ide, sedangkan Napoleon itu gila akan kekuasaan. Nah, suatu hari Mr. Jones balik ke peternakan dan dia bawa senjata dan teman-temannya. Snowball pimpin perlawanan, semua hewan ikut maju, dan pertempuran itu disebut Battle of Cowshed. Dan hasilnya manusia kalah lagi, Snowball dianggap pahlawan. Masalah besar muncul waktu rapat besar untuk membuat kincir angin yang diusulkan oleh Snowball. Waktu Snowball lagi pidato, tiba-tiba Napoleon ini nyulin anjing-anjing peliharaannya untuk menyerang si Snowball. Kemudian Snowball kabur dan gak pernah balik lagi. Sejak saat itu, Napoleon jadi penguasa tunggal. Semua keputusan diambil sama dia. Hewan-hewan lain cuma nurut. Dan Squealer tugasnya itu memberikan propaganda ke hewan-hewan lainnya agar hewan-hewan lainnya itu percaya kepada Napoleon. Dan lucunya, kincir angin yang dulu ditentang oleh Napoleon tiba-tiba diklaim jadi idenya sendiri. Nah, hewan-hewan semuanya kerja keras untuk bangun kincir angin. Nah, kekuasaan Napoleon ini makin menakutkan. Hewan-hewan yang dicurigai mendukung Snowball ataupun menyuarakan pendapatnya ditangkap lalu disiksa. Waktu terus berlalu, kehidupan hewan makin susah. Mereka lapar, bekerja keras, tapi nggak pernah sejahtera. Sementara para babi di kalangan atas tidur di kasur, pakai baju seperti layaknya manusia dan minum minuman alkohol. Nah, yang pertama aku mau kaitin dengan demokrasi berkebudayaan. Kalau kita hubungin sama demokrasi berkebudayaan, itu kelihatan di awal Old Major berpidato menyampaikan mimpi berdasarkan perjuangan mereka yang juga lahir dari pengalaman mereka sendiri yang tertindas. Jadi demokrasi di sini lahir dari budaya, dari kondisi nyata masyarakat hewan-hewan tadi, bukan dipaksakan dari luar. Nah, itu juga sesuai banget sama konsep demokrasi berkebudayaan, yaitu demokrasi harus tumbuh dari akar budaya masyarakatnya itu sendiri. Nah, yang kedua kita kaitkan dengan budaya demokrasi. Nah, di awal-awal tadi Mr. Jones diusir. Hewan-hewan juga udah mulai praktek budaya demokrasi di mana mereka kerjasama, saling bantu, bahkan musyawarah lewat rapat-rapat. Tapi ketika Napoleon mengusir Snowball dengan anjing-anjingnya tadi, nah dari situlah demokrasi budaya tadi runtuh. Yang harusnya keputusan diambil ini dengan musyawarah, tapi malah diganti dengan paksaan. Dan ketika aturan-aturan yang sudah dituliskan tadi diubah diam-diam. Nah, itu juga bukti bahwa demokrasi ini sudah tidak berjalan dengan baik. Karena budaya demokrasi itu menuntut kejujuran, keterbukaan, partisipasi aktif. Nah, di peternakan ini justru malah terjadi adanya manipulasi dan kebungkaman. Nah, yang ketiga, apakah ada atau tidaknya penerapan demokrasi liberal? Kalau kita lihat tadi, di sisi demokrasi liberal, di film ini hampir tidak ada sama sekali. Karena demokrasi liberal itu menjamin hak individu, kebebasan berpendapat, dan adanya persamaan hukum, serta keterbukaan informasi. Tapi di film ini, hewan-hewan yang berani menyampaikan pendapat dan kritik malah dihukum bahkan disiksa. Informasinya juga dikontrol oleh temannya Napoleon tadi, yaitu Squealer. Mereka dibungkam dan tidak tahu mana kebenarannya. Nah, itu tadi storytelling dari aku. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.